Siapa yang tidak kenal Fadlizon? Si raja hoaks dari Partai Gerindra yang sangat menyukai isu kontroversial. Nah, kali ini si Zong mulai berulah untuk mencari sensasi murahan demi Pilpres 2024. Sensasi apakah itu? Ayo kita gaspol. Apakah tudingan dari Fadlizon sebagaimana kutipan di bawah ini benar? Apa kata dunia? Begini isi kutipan yang saya ambil dari Tempo. Anggota DPR RI dari fraksi Gerindra Fadlizon menyebut pemerintah telah membuat narasi sesat soal kenaikan harga BBM. Menurut Fadli, narasi sesat itu disebar untuk membenarkan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Saya mencatat ada beberapa narasi menyesatkan terkait kebijakan harga BBM dan subsidi pemerintah di bidang energi, ujar Fadli dalam keterangan tertulis Kamis 7 September 2022. Narasi pertama, kata Fadli, adalah mengenai pernyataan Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal subsidi BBM yang mencapai 502 triliun rupiah dan sangat membebani APBN. Menurut Fadli, pernyataan menyesatkan tersebut telah diprotes oleh banyak kalangan dan juga ekonom karena dianggap tidak menggambarkan kenyataan yang sebenarnya. Nyatanya, subsidi BBM di dalam APBN kita hanya sebesar 149,4 triliun rupiah dari total subsidi energi sebesar 208,9 triliun rupiah, ujar Fadlizon. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya tidak tahu apa alasan Fadlizon menyebut pernyataan pemerintah itu menyesatkan, karena pertambahan subsidi BBM 2022 jelas tercantum dalam Perpres nomor 98 tahun 2022. Subsidi bertambah, subsidi kompensasi dari 152 triliun rupiah menjadi 502 triliun rupiah. Jadi jelas, di sini Perpres 98 tahun 2022 itu sah dan legal. Meminjam trik Fadlizon, barangkali kita pun bisa mengomentari pernyataan seseorang sebagai menyesatkan dan cenderung hoaks. Kita mulai melihat berita pada tahun 2018 silam, ketika ada kehebohan dari sahabat Fadlizon yang mengaku menjadi korban penganiayaan, sehingga wajahnya bonyok tak karuan. Ketika itu, Fadlizon tak luput mengomentarinya bahwa penganiayaan itu sangat biadab, apalagi dilakukan terhadap orang tua. Ternyata fakta membuktikan bahwa Dadong atau nenek Ratna Sarumpait ini gagal operasi plastik, makanya mukanya bonyok nggak karuan. Niatnya agar Dadong Ratna Sarumpait ini mau makin cantik, malah hasilnya seperti nenek lampir. Yah, mau bagaimana lagi? Itu semua sudah takdir. Oke, mari kita kembali ke topik. Seiring berjalannya waktu, pihak kepolisian tak tinggal diam dan menggunakan kelengkapan institusinya melakukan penyelidikan. Di tempat yang disebutkan si pengaku korban, tak ditemukan kejadian seperti yang dikisahkan. Namun, polisi menyebar aparatnya ke berbagai tempat. Dijumpailah lokasi terakhir yang didatangi oleh Oma Ratna Sarumpait tadi, yakni sebuah klinik operasi plastik. Oh alah, akhirnya kedok hoaks mereka pun terbongkar. Jadi, yang menyesatkan itu sebenarnya pemerintah atau si Fadlizon ini. Lalu, publik lebih percaya pemerintah atau Fadlizon? Ayo, siapa yang bohong di sini? Kalau pemerintah kan belum terbukti menyesatkan. Faktanya, anggaran subsidi itu tercantum di dalam Perpres dan nomenklaturnya disebutkan jelas dan legal.
Sungguh jauh bedanya dengan omong kosong dari si Fadlizon ini. Barangkali sejak saat kejadian yang jelas-jelas hoaks itulah, suara Fadlizon tak lagi dianggap. Apakah kalimatnya yang menuding pemerintah menyesatkan itu layak dipercaya? Kalau orang yang berpikir normal dan masih warasi nggak akan sudi menerima pernyataan yang keluar dari mulut seorang yang memiliki rekam jejak penyuka hoaks. Aneh bin ajaib saja, kenapa dia masih nekat menyebarkan pernyataan yang ujung-ujungnya tak berdasar. Sementara dia pasti tahu kalau publik sudah melihatnya sebagai sosok tak layak dipercaya. Silakan buat survei kepercayaan publik untuk pernyataan Fadlizon tentang tudingannya kepada pemerintah. Beruntung jika masih ada yang mengaku percaya ucapannya. Tapi kalau dicermati lebih dalam, mana bisa seorang yang memiliki rekam jejak penyebar hoaks masih ada yang mau mempercayainya? Apakah mereka tak akan menyesal? Karena dari fakta yang diambil dari berita lain, sudah jelas tudingannya lagi-lagi tak berdasar, alias hoaks. Kalau kita mau bertanya ke jajaran pengurus partai, tempat Fadlizon bernaung, apakah di dalamnya tak ada mekanisme evaluasi? Misalnya, bagi pengurus atau anggota yang gemar menyebar berita tendensius, apalagi cenderung hoaks. Faktanya, seorang yang berkali-kali terekam berperilaku nyeleneh seperti itu kok masih dipercaya sebagai pengurus? Jangan-jangan dia memang duduk di sana diberi job yang khusus menyebarkan berita berkualitas rendah. Kalau dugaan itu mengandung kebenaran, apakah mereka tak khawatir dukungan publik akan tergerus lebih dalam? Masa iya ada pendukung sebuah partai yang tak peduli reputasi pengurusnya seperti apa? Kalaupun ada pendukung yang tak peduli reputasi seorang atau partai yang didukungnya, maka yakinlah kontribusi mereka tak lebih dari penambahan derita. Jangan pula menyesal jika dalam pemilu ke depan mereka akan mulai mencari tambatan baru yang reputasinya lebih baik, termasuk partai-partai baru yang meskipun belum banyak dikenal, minimal tak memiliki rekam jejak negatif. Jika Gerindra ingin mendukungnya loyal dari hari ke hari, tentu harus ada mekanisme perbaikan reputasi. Bersyukurlah karena saat ini beberapa kementerian digawangi kadernya. Namun, itu saja belum cukup. Di internal pengurusnya harus disterilkan dari sosok berkarakter kontroversial. Bertindak objektif terhadap isu yang sedang berkembang harus menjadi cara baku untuk meraih kepercayaan publik. Gaya kampanye yang dahulu selalu direspon negatif, janganlah diulang-ulang. Bukankah partai yang elegan itu selalu mencari sisi positif dan solusi atas berbagai isu masalah? Dan masalah yang berkembang akan lebih mudah diurai dan ketemu solusinya jika minimal kita tak menambahnya dengan kerumitan lain. Persoalan dunia yang mau tak mau turut ditanggung oleh bangsa ini, lebih-lebih karena Indonesia menjadi pimpinan negara G20, sangat fair jika seluruh komponennya termasuk partai-partai politiknya membangun kepercayaan dari seluruh masyarakat. Jangan jadikan hoaks sebagai andalan untuk mengais dukungan. Salam waras buat Bapak Fadlizon. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Nusantara untuk kita semua. Marilah kita tetap berpikir kritis dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara ini.